Halo, selamat malam teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Sekarang saya akan melanjutkan live stream saya yang terdahulu, yaitu pembacaan dari buku The Promise, di mana saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan menerjemahkan dan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan live stream yang sebelumnya, dan kita akan mulai dari halaman 39. Jadi ini adalah cover dari buku The Promise, biografi dari guru saya, His Eminence, the 25th Cham Rinpoche. Kita lanjut ke halaman 39. Jadi, like a piece of flesh from the heart. Jadi seperti daging yang berasal dari hati atau jantung ya di sini. Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche, inkarnasi terdahulu dari guru saya, is especially remembered by monks today for his unparalleled practice of Guru devotion toward the previous Trijang Rinpoche, Lobsang Yeshe. Jadi, Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche itu sangat dikenal karena pengabdiannya yang luar biasa terhadap gurunya, Trijang Rinpoche, Lobsang Yeshe. Even as a child, Khentrul Rinpoche developed an extraordinary close relationship with His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, receiving many teachings directly from this master, who is still considered one of the leading fathers of the Gelugpa school of Buddhism. Jadi bahkan pada saat beliau itu masih kecil, Khentrul Rinpoche memiliki hubungan yang sangat dekat dengan His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, dan beliau itu banyak menerima ajaran-ajaran langsung dari guru besar ini yang sangat terkenal karena beliau itu juga dikenal sebagai ayah dari sekolah Buddha aliran Gelug. He was known to be one of the most important disciples of Trijang Rinpoche and was often referred to as Trijang Rinpoche's heart son. Jadi beliau itu, Khentrul Rinpoche, itu dikenal sebagai salah satu dari murid yang salah satu murid utama dari Trijang Rinpoche, dan juga sering dirujuk sebagai putra hati dari Trijang Rinpoche sendiri. Their teacher-disciple relationship was so close that monks describe it with a common Tibetan saying like a piece of flesh from the heart. Hubungan guru dan murid yang sangat dekat dari Khentrul Rinpoche dan His Holiness Trijang Rinpoche itu sangat terkenal sehingga banyak biksu yang menggambarkan hubungan mereka sebagai dengan peribahasa Tibet, yaitu like a piece of flesh from the heart, yaitu seperti daging dari jantung sendiri, ya, dari jantung. This incredible devotion would become the cornerstone from which Khentrul Rinpoche's entire lifetime of work and practice would flourish, guiding him to create and sustain huge, influential Dharma communities in the region of Hari, where Buddhist practice was diminishing and spiritual consciousness and assistance from the people was scarce. Karena pengabdiannya yang luar biasa terhadap Trijang Rinpoche, ini akan merupakan menjadi batu pegangan bagi Khentrul Rinpoche yang seluruh hidupnya itu digunakan untuk berkarya dan mengembangkan praktek. Saya ulang di sini. Pengabdiannya yang luar biasa terhadap Trijang Rinpoche akan menjadi pegangannya yang sangat kuat karena Khentrul Rinpoche's entire lifetime of work, jadi karya seluruh dalam hidup Khentrul Rinpoche dan juga prakteknya akan banyak berkembang, dan pengabdian ini juga membimbingnya untuk menciptakan dan juga memelihara komunitas Dharma yang berpengaruh dan besar di daerah Pari, di mana praktek agama Buddha itu pada saat itu sedang mengalami kemerosotan dan juga
uh, tidak banyak orang yang dari komunitas Pari pada awal beliau baru datang ke sana itu mau membantu aktivitas-aktivitas Dharma atau mendukung ya aktivitas-aktivitas Dharma. Upon accomplishing what he had set out to do in Dadokang, Samdrup Cheling and Rizong Buntok monasteries, Khentrul Rinpoche requested to return to Lhasa. Jadi setelah beliau mencapai apa yang diinginkan dari hasil karyanya di Dadokang, Biara Dadokang, Biara Samdrup Cheling, dan juga Biara Rizong Buntok, Khentrul Rinpoche ini meminta izin untuk kembali ke ibu kota Tibet pada saat itu, yaitu Lhasa. However, Trijang Rinpoche foresaw the potentially large and positive impact he would have on the people of Pari and instructed him to remain there. Jadi, tapi karena gurunya, His Holiness Trijang Rinpoche ini bisa melihat jauh ke depan bahwa apabila Khentrul Rinpoche ini tinggal di daerah Pari akan banyak manfaatnya dan juga impact positif yang diberikan bagi masyarakat Pari. Dan karena itulah Trijang Rinpoche memberikan instruksi kepada Khentrul Rinpoche untuk tetap tinggal di Pari. Khentrul Rinpoche readily agreed and remained in Pari even during the 1959 civil unrest, fulfilling the instruction of his guru perfectly to the very last day of his life. Jadi karena pengabdiannya sangat besar terhadap His Holiness Trijang Rinpoche, Khentrul Rinpoche itu setuju untuk tetap tinggal di Pari. Bahkan pada saat genting di tahun 1959, beliau itu tetap tinggal di Pari untuk memenuhi janjinya dan memenuhi instruksi dari gurunya sendiri dengan sempurna sampai pada hari terakhir hidupnya. Khentrul Rinpoche had such a strong devotion to his teacher, so much so that the instruction of his guru would always override his personal goals and preferences. Khentrul Rinpoche memiliki pengabdian yang sangat besar terhadap gurunya, sehingga semua instruksi yang diberikan oleh gurunya itu selalu dianggap lebih penting daripada keinginan atau tujuan pribadinya dan juga atau keinginan yang pribadinya sendiri. This trait which Khentrul Rinpoche is still remembered for amongst the elders of the monastic communities continue to permeate in the practice of his current incarnation, Chem Rinpoche. Jadi pengabdian yang sangat Khentrul Rinpoche yang sangat besar terhadap gurunya itu masih bisa dilihat sekarang dari inkarnasi selanjutnya atau yang sekarang yaitu Chem Rinpoche. Chem Rinpoche has also shown strong affinity to His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche from a very young age with minimal exposure to the Dharma. Jadi pada saat beliau masih kecil, Chem Rinpoche ini tidak banyak mengenal ajaran Dharma. Ya, tetapi beliau tetap memiliki rasa yang kuat terhadap His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche. When Chem Rinpoche came across a picture of Trijang Rinpoche in a book that he borrowed from a Dharma friend, the then young boy cried spontaneously. Jadi ketika Chem Rinpoche melihat foto dari Trijang Rinpoche dari salah satu buku yang beliau pinjam dari sahabat dharmanya, Chem Rinpoche yang pada saat itu masih berusia sangat muda, tiba-tiba merasakan ingin menangis secara spontan, ya, dan air matanya itu bercucuran tanpa bisa dikendalikan. Ya. Although the young Chem Rinpoche did not know who the Lama was, he immediately made a photocopy of the picture, framed it on a blue piece of cardboard, and kept it on his altar. Jadi walaupun pada saat Chem Rinpoche melihat foto dari Trijang Rinpoche ini, beliau itu belum mengetahui siapa lama ini sebelumnya. Beliau langsung memfotokopi foto tersebut dan membingkainya dari karton di atas karton berwarna biru dan kemudian ditaruhnya di dalam altarnya. It was only much later that he learned that the Lama was Trijang Rinpoche, his previous life root guru. Jadi pada saat beliau semakin besar, pada saat itulah
Cem Rinpoche mulai mengetahui bahwa lama yang ada di foto tersebut adalah Trijang Rinpoche yang merupakan guru utama dari inkarnasinya yang terdahulu. Today this image still rests on Rinpoche's personal altar, and Trijang Rinpoche remain a central driving force for Rinpoche's practice, work, and vision for the future of Dharma. Jadi sampai hari ini foto yang ditemukan Cem Rinpoche pada saat beliau masih kecil tersebut tetap ada di altarnya, ya. Dan beliau itu Trijang Rinpoche tetap merupakan orang yang memotivasinya, memotivasi Cem Rinpoche untuk melakukan praktek, tetap berkarya, dan juga memiliki menjalankan visinya untuk masa depan Dharma. Khentrul Rinpoche also remembered for having an especially close friendship with another Tibetan Buddhism most revered Lama, His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche. Jadi pada saat masa hidupnya, Khentrul Rinpoche itu dikenal karena beliau juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan guru agama Buddha lain yang sangat dihormati di Tibet, yaitu His Holiness Kyabje Dzong Rinpoche. Known and loved for his strict and wrathful ways, the previous incarnation of Dzong Rinpoche was very much respected throughout the Gelugpa school for his incomparable debate skills and mastery of ritual and tantra. Jadi, Kyabje Dzong Rinpoche ini sangat dihormati dalam komunitas pemegang keyakinan agama Buddha karena dalam inkarnasinya terdahulu, beliau itu sangat dicintai karena beliau itu memiliki cara-cara baik cara-cara yang cukup tegas, ya, atau cara yang lembut untuk karena caranya yang tegas maupun lembut, ya, dan juga beliau itu memiliki keahlian debat yang tidak tertandingi, dan juga beliau itu sangat menguasai ritual dan tantra dengan baik. As contemporaries, Khentrul Rinpoche and Dzong Rinpoche were both students of His Holiness Trijang Rinpoche and enjoyed a strong relationship for much of their lives, often regarded to be as close as brothers. Jadi selama masa hidupnya, Khentrul Rinpoche dan Dzong Rinpoche ini memiliki hubungan yang sangat kuat dan dekat, sehingga mereka itu lebih seperti saudara kandung sendiri, ya, seperti kakak beradik. Both shared a similar spiritual journey of being abbots of monasteries as well as teachings in places far from their spiritual homes. Jadi keduanya itu memiliki perjalanan spiritual yang cukup mirip, yaitu keduanya pernah menjadi kepala biara dari biara-biara terkenal, dan juga mereka itu mengajar di tempat yang jauh dari rumah spiritual mereka. Dzong Rinpoche juga terkenal karena beliau itu sering melakukan perjalanan ke luar negeri, seperti contohnya ke daerah barat, ya. Di sini Dzong Rinpoche was also famous for traveling to as far as west as Los Angeles in America to bring Buddha's teachings to Western community. Jadi Dzong Rinpoche ini juga banyak melakukan perjalanan-perjalanan jauh, bahkan sampai ke Los Angeles di Amerika untuk membawa ajaran Buddha pada komunitas masyarakat Barat. It was during his visit to America in 1983 that Dzong Rinpoche would once again meet his old friend Khentrul Rinpoche, in the form of a young boy sporting red hair, skinny jeans, and a heart full of passion for the Dharma. Jadi pada saat Dzong Rinpoche dalam inkarnasinya terdahulu berkunjung ke Amerika pada tahun 1983, Dzong Rinpoche bertemu kembali dengan sahabat lamanya, yaitu Khentrul Rinpoche dalam bentuk anak lelaki muda yang memiliki rambut berwarna merah, memakai celana jeans ketat,
dan juga memiliki hati yang dan kecintaan yang besar terhadap Buddha Dharma. Cham Rinpoche had found his way back to the lineage, and his return to the Dharma in this lifetime was sealed through an extraordinarily strong bond with Dzong Rinpoche, whom he regards dearly as his root guru. Jadi, Cham Rinpoche pada kehidupan yang sekarang telah menemukan jalannya kembali ke aliran yang dipraktekannya pada kehidupannya yang terdahulu, dan kembalinya beliau kepada Dharma di kehidupan yang ini itu juga difasilitasi oleh Dzong Rinpoche yang dianggapnya sebagai guru utamanya dalam kehidupan yang ini. Cham Rinpoche holds this student-teacher bond sacred, of the highest priority up until today, making it the sole basis from which all of his practice and works arise. Jadi Cham Rinpoche sangat memegang teguh ikatan guru dan murid ini, dan hubungan guru dan murid ini dianggapnya sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya bahkan sampai hari ini, sehingga hal ini menjadi satu-satunya dasar bagi beliau untuk melakukan praktek Dharma dan terus berkarya. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. It was in fact from this very relationship that Cham Rinpoche would eventually make the promise, the single sacred commitment, that paved the way for everything he does in the present and will continue to do in the future. Bahkan atas dasar hubungan Cham Rinpoche dengan guru utamanya Dzong Rinpoche inilah Cham Rinpoche memberikan janji, yaitu yang dianggap sebagai komitmen yang paling sakral dalam hidupnya, yang sampai sekarang merupakan dasar bagi semua hal yang Cham Rinpoche lakukan pada saat ini dan juga di masa depan. Pada tahun in 1983, the young Cham Rinpoche made a promise to uphold a lifelong commitment to his teacher that would change his life and that of everyone he crosses paths with forever. Pada tahun 1983, Dzong Rinpoche, Cham Rinpoche, yang pada saat itu masih sangat muda, memberikan janjinya untuk memegang teguh komitmennya seumur hidup kepada gurunya, yang kemudian akan merubah jalan hidupnya dan juga semua orang yang ditemuinya untuk selamanya. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 40, saya akan akhiri live stream hari ini dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Janju Semjok Rinpoche, Make Panam Te Kyuche, Tiapa Nyamba Me Payang, Gung Na Gung Du Pewas, Tongi Tongwa Rinpoche, Make Panam Te Kyuche, Tiapa Nyamba Me Payang, Gung Na Gung Du Pewas, Tasuci Ye Sapa Gewadi, Tandandro Apulanga Pandan, Cepa Jesu No Sanda Pai, Tambingin Pori Dusa Sheshu, Kewa Kuntu Yondam Lamadan, Dame Joki Pala Lo Chocing, Sandan Lambi Yode Rajokni, Doje Changi Gopanyu Tosu, Gewadi Nyurida, Lama Sangi Dukyuni, Doa Cikya Malupa, Dei Sala Gopasu, Joki Gapo Songkapa, Josu Napa Pewala, Kiki Sama Ciwada, Duki Malu Samasu, Dana Singgi Dusunda, Diwasohni Latani, Gawalo Samdapai, Tanpa Yurifa, Jiuchi, Ki Modele Sendele, Ki Meguyan Delesin, Nitsen Taktu Deleka, Konjo Sungi Jindilo, Konjo Sungi Ngoduso, Konjo Sungi Trashisho, Kisunama Kusel Ratanji, Namkati Nechochu Gepada, Lo Santen Pedro Mesa Sungi, Doe Musa Tatuni, Jiuchi, Gari Rawe Koe Singamni, Penang Dewa Malu Jumani, Generasi Konten Tinggal Soi, Sapi Site Patu Thank you, Tumpai Ngotuk Malupa, Nidida Saduso, Kodan Tempa Locuna, Gepa Chotin Shuk, dan terima kasih karena telah mengikuti live stream saya hari ini, dan sampai jumpa di live stream selanjutnya.